Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi dan penerapan budaya positif. Pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya dibimbing oleh Ibu Eni Yuliati sebagai fasilitator dan Bapak Mahmud Yunus sebagai pengajar praktek. Pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini meliputi dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pembuatan keyakinan kelas, dan kegiatan yang kedua adalah diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SDN 1 Balongwangi. Latar belakang pembuatan video atau aksi nyata ini adalah pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di SDN 1 Balongwangi, tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan diseminasi atau pengimbasan tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SDN 1 Balongwangi. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah 1. Mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif, di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri. 2. Membentuk karakter positif para peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, guru, dan murid. 3. Guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Berikut ini pembuatan keyakinan kelas bersama seluruh warga kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang absen? Yang nggak masuk? Ada. Siapa? Silo. Najwa. Dua. Siapa lagi? Dua. Sampun. Nah, kita hari ini tidak dalam pelajaran. Hari ini kita akan membuat yang namanya apa? Yang sebelah kanan ya? Keyakinan kelas. Oke. Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas, diawali dengan kesepakatan kelas. Sebelum kesepakatan kelas ada lagi di samping sebelah sini, yaitu peraturan kelas. Pak Kayat mau menjelaskan dulu peraturan kelas, yaitu peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh sekolah atau oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau peraturan yang buat itu gurunya atau sekolahnya. Tapi kalau kesepakatan kelas, yang namanya kesepakatan itu seperti musyawarah. Jadi kita yang ada di kelas 5 ini bersepakat. Apa itu bersepakat? Menyetujui kesepakatan kelas. Mengeluarkan ide kesepakatan itu anak-anak sekalian, sampeyan semua yang usul kesepakatan apa saja yang nanti kita sepakati. Jadi masing-masing anak satu-satu nanti menulis kesepakatan kelas. Apa saja, boleh segala peraturan tata tertib yang kita inginkan supaya dalam kegiatan belajar mengajar itu kelas kita nyaman. Kelas kita dalam pelajaran itu bisa belajar dengan baik, tidak ada gangguan, dan tujuan belajar kita tercapai. Tujuan belajar itu apa? Ya, menguasai mata pelajaran sesuai pelajarannya, jadwalnya hari itu. Jadi supaya itu tercapai, kita membuat kesepakatan kelas. Tugasnya anak-anak yaitu mengusulkan satu atau dua, satu saja, masing-masing usul satu peraturan kelas yang kita sebut dengan kesepakatan kelas.
Sekarang ini ada sebuah kertas, nanti satu anak satu kesepakatan. Nanti ditempel, jadi jangan sampai salah nulisnya. Yang ada lemnya ditulis di sebelah atas, jangan dibalik. Nah ini salah, nempel nih. Nggak bisa dibalik. Yang ada lemnya di sebelah atas ditulis satu peraturan atau kesepakatan kelas. Sama dengan yang lain nggak apa-apa kalau tidak sengaja. Oke. Jangan lupa yang ada lemnya di atas biar nempelnya tidak kebalik. Bagi 3. Bisa mulai sekarang ditulis satu usulan kesepakatan kelas. Nanti setelah menulis ditempel satu-satu di depan. Nah, sudah, angkat tangan. Oh, sudah semua, cepat sekali. Sekarang maju satu-satu, bergantian nempelkan di sini kesepakatan yang sudah ditulis. Silakan bergantian maju ke depan yang rapi. Kelompok 1, maju satu semua. Ditempel di situ. Ayo, berurutan, nggak apa-apa. Jejer yang rapi. Ada yang jatuh, diambil, dibenarkan. Sekarang sudah dikumpulkan semua hasil kesepakatan yang kalian tulis. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, tidak boleh berbicara saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran dimulai. Tidak boleh merusak barang-barang kelas. Dilarang mencoret-coret dinding kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Harus mengerjakan tepat waktu. Saat pelajaran tidak boleh berisik. Tidak boleh membantah guru. Tidak boleh membantah guru, sama. Tidak membantah guru, sama 3 ini. Mendengarkan guru saat pelajaran. Menghormati guru. Dan yang terakhir, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, baik anak-anak, kita sudah menulis atau membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kita ubah menjadi keyakinan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengubah kalimat yang di sini, kalimat kesepakatan menjadi kalimat positif, kalimat yang baik. Kalau di sini ada tidak boleh, contohnya tidak boleh berbicara saat pelajaran, tidaknya itu dihapus. Diganti kalimat yang baik, yang positif. Sekarang saya baca lagi mulai beberapa kalimat yang hampir sama. Contohnya,
tidak boleh mencoret-coret dinding kelas, tidak boleh membuang sembarangan. Nah, ini kalimat positifnya kita rubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Nah, ini nomor 1. Yang lain, kesepakatan yang lain tadi apa? Kita rubah lagi. Mendengarkan guru saat pelajaran, menghormati guru, ini yang hampir sama. Tidak boleh membantah guru, tidak boleh membantah guru, ini hampir sama. Kita rubah menjadi kalimat yang baik apa? Beberapa kalimat tadi, tidak boleh membantah, mendengarkan guru, menyimak pelajaran. Kita rubah menjadi kalimat yang baik apa? Yaitu saling menghormati. Jadi tidak ke guru saja, ke teman juga harus saling menghormati. Anak-anak, yang ketiga yaitu kesepakatan yang sudah kita buat, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau diubah menjadi kalimat positif apa? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Kalau tidaknya dihapus menjadi apa yang baik? Ya, datang tepat waktu. Keyakinan kelas yang ketiga, datang tepat waktu. Selanjutnya yaitu kesepakatan yang sudah kita buat yang lainnya, tidak boleh menyontek atau menyontoh. Tidak boleh menyontoh itu apa itu berarti? Tidak apa itu? Oh ya, tidak jujur berarti mengerjakan tugas dengan jujur. Berarti ya tidak boleh menyontek, itu maksudnya sebisanya. Sekarang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas selanjutnya yang nomor 5 yaitu dilarang berkata kotor. Apa kalau dirubah menjadi keyakinan kelas kalimat yang baik, dilarang berkata kotor diubah menjadi berkata baik dan sopan ya. Keyakinan kelas yang kelima yaitu berkata baik dan sopan. Nah, baik anak-anak, sekarang sudah kita buat keyakinan kelas. Mari kita baca bersama-sama satu-satu, mulai nomor 1 sampai nomor 5. Bareng kita baca keyakinan kelas yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Nomor 2, saling menghormati. Nomor 3, yang keempat, yang kelima, berkata baik dan sopan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kesepakatan yang sudah kita buat, nanti kita tempel di dinding untuk kita laksanakan. Dan sebelumnya yang sudah kita sepakati keyakinan kelas ini, kita tanda tangan di depan satu persatu. Mulai dari Pak Kaya dulu, nanti anak-anak semua bergantian. Tanda tangan dan nama gitu aja. Silakan maju satu persatu.
Urut absen. Ya, urut absen. Selanjutnya. Selanjutnya di belakangnya. Eza maju. Selanjutnya setelah Eza. Murah. Selanjutnya langsung baris di belakangnya, nggak apa-apa, biar cepat. Nggak apa-apa. Udah sini. Sini. Enggak. Sampingnya kalender. Anak-anak, keyakinan kelas sudah kita buat, sudah kita tanda tangani, berarti kita semua sepakat. Dan sudah kita tempelkan, kita pindah ke sebelah kiri di tembok. Kita laksanakan mulai hari ini. Apa yang sudah kita sepakati, kita tanda tangani, kita laksanakan mulai hari ini. Mulai dari menjaga kebersihan, saling menghormati, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan jujur dan berkata baik dan sopan. Kesepakatan yang sudah kita buat siap kita laksanakan? Siap. Mulai kapan? Sekarang. Mulai sekarang. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita tepuk semangat. Semangat. Siap. Terima kasih. Hari ini Nakayat akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kegiatan 2 dalam aksi nyata ini adalah diseminasi penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Balongwangi, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Guru serta staf SDN 1 Balongwangi. Pertama-tama pada hari ini, pada siang hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan ini, dalam acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini. Di sini kami minta bantuan Bapak dan Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan pengimbasan tentang budaya positif. Kedua kalinya sholawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas nikmat dan
bimbingan beliau kita semua bisa hadir, bisa mengikuti ajaran agama Islam. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yaitu dengan adanya ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru, di sini saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang materi yang sudah saya pelajari dalam kegiatan PGP Pendidikan Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut panjenengan sedaya bagaimana dengan kalimat tersebut, setuju atau tidak setuju? Menurut hati nurani Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu menurut sampean? Setuju atau tidak setuju? Boleh berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tidak masalah. Nanti di akhir pertemuan ini bisa memastikan apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Bebas berpendapat. Selanjutnya yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi siswa yang bermasalah. Nah, ini kelihatan kompak setuju. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Untuk pertanyaan 3 dan 4 sepertinya banyak yang setuju. Selanjutnya, latar belakang tentang disiplin positif, yaitu Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini yang paling ditekankan yaitu sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, disiplin positif ini tujuannya yaitu untuk membuat lingkungan kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan yang menyenangkan bagi anak didik kita, dan menghindarkan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik, contohnya ya sebuah disiplin yang tidak positif, misalnya anak suka berkelahi, anak suka membuang sampah, anak suka tidak datang tepat waktu. Itu hal-hal yang tidak baik yang harus kita hindari atau kita jauhkan dari siswa. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 6 poin. 6 poin ini kita pelajari dalam waktu atau dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga kita belajar tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari kesemuanya ini, keenam-enamnya ini, semuanya bertujuan untuk membuat disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Yang tujuan akhirnya tadi, membuat lingkungan yang nyaman dan menjauhkan anak didik kita dari hal-hal yang tidak baik.
Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Secara tidak sengaja kita sudah melaksanakan budaya positif. Entah itu kita arahkan atau entah itu terlaksana dengan kealamian murid kita atau lingkungan kita. Contohnya budaya positif yang sudah terlaksana, misalnya anak salam kepada bapak ibu guru ketika datang atau ketika pulang, itu contoh budaya positif yang sudah terlaksana. Contoh lainnya, anak membuang sampah pada tempatnya, itu ada contoh budaya positif yang sudah kita terapkan. Anak melaksanakan doa sebelum pelajaran, itu juga termasuk budaya positif yang sudah diterapkan oleh anak didik kita di sekolah kita. Selanjutnya, budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tujuan anak-anak diarahkan untuk melaksanakan budaya positif yaitu anak yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa saja nilai kebaikan atau contoh-contoh disiplin positif yang sudah dilaksanakan atau yang pernah kita dengar? Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan budaya positif apa contohnya? Nomor budaya positif yang ada atau yang pernah kita dengar, pernah dilakukan siswa di lingkungan sekolah kita. Sholat duha sebelum masuk. Sholat duha sebelum masuk termasuk budaya positif atau kebiasaan positif. Yang lain? Menyambut guru saat pagi hari, Pak. Menyambut guru saat pagi hari, ya itu termasuk hormat pada guru, salam kepada guru. Yang lain, contoh budaya positif. Ayo, 1, 2 sudah. Yang lain, contoh budaya positif banyak sekali. Menghafal surat pendek juga termasuk budaya positif. Budaya positif itu atau nilai-nilai kebajikan itu sama dengan akhlakul karimah atau perbuatan yang baik atau sifat-sifat yang baik. Nah, kalau kita berbicara sifat-sifat yang baik juga banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya sifat-sifat yang baik itu sama dengan budaya positif. Salah satunya jujur. Anak jujur berkata, anak jujur mengerjakan tugas. Yang lainnya sabar, anak sabar melaksanakan tugasnya, tidak mencontek, itu juga termasuk budaya positif. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan atau lebih dalam dari budaya positif yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini di pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan saat ini yang berkurikulum merdeka, nilai kebajikan yang diharapkan kurikulum tersebut bisa dimiliki oleh anak didik kita yaitu disebut dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi ya. 6 dimensi ini juga termasuk nilai-nilai positif atau nilai kebajikan yang harus kita tanamkan supaya bisa dilaksanakan dan dituruti oleh anak didik kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua mandiri, dengan kegiatan siswa tersebut dilakukan secara sendiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai minimal. Nah, kalau bicara minimal bisa kita jabarkan, bisa kita tambahi
yang lebih banyak. Ini adalah minimal yang harus bisa dimiliki oleh siswa atau diterapkan dalam karakter siswa tersebut. Apa makna disiplin? Apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda atau di pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Tepat waktu atau segala sesuatu apabila dikaitkan dengan disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Tepat waktu. Yang lain apa, Bu? Teratur. Apalagi disiplin. Disiplin itu apa ya? Kita sering disiplin, harus disiplin ini, harus melaksanakan ini, dilarang melaksanakan itu sesuai dengan aturan. Sudah cukup? Disiplin dan hukuman apakah artinya sama atau berbeda? Mengapa? Disiplin dan hukuman itu apakah sama atau beda? Berbeda. Disiplin jika tidak dilaksanakan akan mendapat hukuman. Ya, itu adalah apa? Konsekuensi tidak melaksanakan disiplin. Kita sering dengar disiplin dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman, ya, seperti yang slide tadi, hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, kalau dari sini berarti hukuman dan disiplin itu ternyata beda. Bedanya karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Disiplin bisa terlaksana tanpa adanya hukuman. Itu yang akan kita pelajari berikutnya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman adalah alternatif yang terakhir sekali. Sudah terpaksa, sudah berbagai cara halus yang kita pelajari nanti dan ternyata hasilnya kurang maksimal, terakhir boleh menggunakan hukuman tapi tidak disarankan karena hukuman hanya bisa menertibkan siswa sementara, besok-besoknya bisa terulang lagi. Disiplin juga diartikan kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu yang paling atas itu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai. Jadi disiplin bisa terlaksana jika ada kemauan dari hatinya sendiri, kemampuan memerintah diri. Nah, yang memerintah diri itu siapa? Ya, diri siswa tersebut, niat dari hatinya itu adalah disiplin yang benar, yang tidak dimotivasi oleh hukuman atau yang lainnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi apabila belum bisa tumbuh motivasi internal, kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Salah satunya tadi hukuman, tapi terakhir kali, tidak boleh dilaksanakan dan dilakukan sembarangan. Itu adalah alternatif terakhir jika terpaksa. Saat ini kita belajar mengungkapkan atau menggugah diri hati siswa-siswi kita supaya memiliki motivasi internal, memiliki kemauan dari dirinya sendiri. Nah, ini sekarang ayo kita bermain kegiatan kepalan tangan. Ini saya meminta dua dari Bapak Ibu untuk bermain kepalan telapak tangan. Siapa dan siapa ini? Saya. Dan
Siapa? Pak Aris dan Bu Lucy. Mungkin bisa pindah tempat sebentar, Pak Aris. Oke. Nah, biar semangat. Pindah di sini. Nah, Sini. permainannya Bagaimana permainannya? ini. Sobeklah secari kertas. Nah, ini tidak perlu dilakukan. Anggap saja sudah menyobek kertas dan digenggam. Siapa yang menggenggam? Pak Aris atau salah satu? Iya, cari kertas. Oh, ini. Nggak usah, misalnya ya kertas. Misalnya dalam kertas tersebut ada suatu tulisan yang berharga atau benda yang berharga. Ya, ini. Ya, Pak Aris yang memegang. Yang teman satunya yang B yang berusi berusaha sekuat tenaga untuk membukanya Ya. dengan cara ini. Caranya apa saja ini yang boleh dilaksanakan ini? Membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Nah, merayu juga boleh. Menyuap. Nah, kalau punya merah-merah, cuan boleh menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Sedangkan tugas Pak Aris mempertahankan sekuat tenaga. Gimana? Ya, ini. Bisa dimulai dengan cara apapun, Bu Lucy boleh. Aris. Ya. Jangan grogi Pak Aris. Ya. Ayo. Iya. Ayo. Ini sesuatu caranya kok. Coba Pak Aris. Ya. Pak Aris kan ngajari olahraga. Ya. Coba sekarang ajari aku buat tangannya di kepal dibuka kedua-duanya. Ya, keduanya Pak Aris. Nanti kalau satu nanti nggak bisa kasih contoh yang baik. Coba sekarang dibuka, ditutup. Ini kan juga sama kan Ya. kayak pelajarannya Pak Aris. Biar tidak apa namanya kalau waktunya rapat gini kan biar tidak suntuk. Jadi ice breakingnya kayak gini. Coba dibuka. Coba satu saja, ya. Jangan, saya tidak Ya. mau. Kalau satu nanti nggak itu ya Bapak Ibu guru yang nggak semangat. Jadi keduanya tolong dibuka, ditutup. Dua-duanya, Pak Aris tahu nggak? Dua-duanya itu gimana? Satu saja ya. Oh kenapa tangannya? Tangannya kenapa nggak bisa Ini ada dibuka? sesuatu yang berharga ini. Oh, oke. Saya tidak yakin itu berharga. Coba Pak Aris dibuka kedua tangannya. Satu saja ya. Loh, berarti Pak Aris tidak mendengarkan, Pertahankan, ya. tidak mau apa namanya melakukan instruksi dari saya ya Bapak Ibu ya. Coba dibuka keduanya. Kedua tangan. Makanya itu, Pak. Cara lain Bu. Anjing. Jorok memberi contoh yang baik. Iya, saya. Merayu Bu, merayu. Pak Aris, Ya. Ayo. tolong. Sini Bu, Pak Aris yang ganteng. Mas Aris. Pak Aris. Oh jangan. Pak Aris pegang tangan Bu Juni, pakai tangan kanan. Gak mau. Tangan kiri saja. Loh, kan katanya kita kalau sebagai guru kalau mengajarkan ke anak-anak itu pakailah tangan kanan. Sedangkan di tangan kanan ini ada yang barang berharga sekali. Loh, enggak apa-apa kan bisa ditaruh di Taruh tangan sini, sebelahnya. pindah. Pak Aris tolong. Tolong busuk punggung saya. Cukup ya, cukup. Tangan untuk Pak Aris dan Bu Lucy.
Dari permainan tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi untuk membuka kepalan tangan itu tergantung dari yang mengepalkan atau tergantung dari yang memiliki kekuasaan, yaitu dirinya sendiri. Kalau dikaitkan dengan siswa, itu maksudnya untuk menaati disiplin, itu tergantung dari pribadi siswa tersebut mau melakukan peraturan atau membantahnya atau melupakannya, sehingga keteraturan itu berada sepenuhnya pada diri siswa. Kita sebagai guru bisa mengontrol dari luar, tapi itu sebuah kesulitan karena motivasi eksternal itu hanya sementara. Untuk selanjutnya setelah tidak ada kita, mungkin murid tersebut akan melupakan apa yang kita perintahkan. Di situ termasuk yaitu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi. Ilusi kalau kita bicara tentang yang di TV sulap atau illusion, itu artinya ada suatu kebohongan. Maksudnya ilusi guru mengontrol siswa, artinya guru bisa mengontrol siswa itu suatu ketidakbenaran atau kebohongan. Sulit sekali mengontrol siswa, atau bisa dikatakan kalau dalam teori ini tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol siswa adalah dirinya siswa tersebut, atau siswa tersebut mengizinkan dirinya dikontrol. Misalnya kita membuat peraturan, kita sekolah harus datang tepat waktu. Nah, kalau siswa datang tepat waktu, itu artinya siswa mengizinkan dirinya dikontrol untuk datang tepat waktu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita dikritik oleh orang lain atau kita dibuat merasa bersalah oleh orang lain, sehingga hati kita akan bisa berubah atau tergerak. Itu juga sulit, termasuk suatu ketidakbenaran. Yang bisa merubah karakter adalah diri kita sendiri, niat dari hati kita sendiri, atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa, kita sebagai guru, siswa, anak-anak sebagai anak-anak, apakah bisa dikontrol? Kita orang dewasa tidak bisa. Bahwa sepenuhnya tanggung jawab berada pada diri siswa masing-masing. Selanjutnya, eksplorasi yang kedua atau materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi ada dua pada umumnya. Di sini dibagi lagi menjadi tiga, eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi eksternal atau dorongan dari luar diri siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apabila siswa melaksanakan suatu peraturan atau suatu kesepakatan, itu karena mereka takut dihukum. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Maksudnya untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Belajar di rumah ya anak-anak. Besok kalau ulangannya mendapat peringkat 1 akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Nah, itu termasuk motivasi dari luar. Tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Yang baik adalah motivasi yang ketiga, yaitu internal atau dari siswa tersebut, karena siswa menghargai dirinya sendiri. Misalnya siswa di rumah tiap malam belajar sendiri tanpa didorong atau diperintah orang tuanya, tanpa adanya tugas atau PR dari Bapak Ibu guru. Mereka yang belajar sendiri
itu adalah karena mereka menghargai dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang kita harapkan bisa dilakukan semua siswa, yang pada kenyataannya masih dilaksanakan oleh beberapa siswa kita. Besok kita bangkitkan motivasi internal mereka supaya bisa menghargai dirinya sendiri. Sebuah ungkapan dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah atau tidak hanya dijajah atau diperintah itu disebut merdeka, tapi sebenarnya yang disebut merdeka adalah bisa memerintah diri sendiri. Yaitu umumnya merdeka itu bebas melakukan apa saja, tapi menurut Ki Hajar Dewantara adalah bebas memerintah diri sendiri dan melaksanakannya. Itu yang kita harapkan bisa terlaksana, bahkan untuk diri kita sebagai guru bisa memerintah diri kita sendiri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, baik menyakitkan secara fisik, menyakitkan secara verbal, atau menyakitkan secara hati, itu yang lebih parah lagi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, jadi tidak menyakitkan, tapi siswa melaksanakan hasil dari tindakannya. Misalnya siswa menumpahkan minuman di meja, konsekuensinya adalah membersihkan, itu bukan hukuman karena tidak menyakitkan. Membuat anak sakit fisik sama dengan yang pertama, maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya disuruh membersihkan meja yang kena air, itu kan tidak nyaman. Tapi kalau sudah beberapa waktu, beberapa menit akan lupa dan biasa-biasa saja. Tapi kalau hukuman, biasanya itu akhirnya anak memiliki dendam atau sakit hati, itu yang bisa menutup motivasi diri. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di sekolah. Ini adalah sebuah apresiasi atau penghargaan yang tidak berupa barang, sehingga anak merasa bangga dan bahagia, sehingga akan termotivasi dari dalam maupun dari luar, karena ini adalah sebuah tindakan orang lain, jadi termasuk motivasi dari luar yang bertujuan membangkitkan motivasi dari dalam. Nah, ini ada sebuah cerita, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Siap-siap menjawab. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sembilan. Pas, satu-satu. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang menjawab angkat tangan. Siapa yang menjawab pertama? Termasuk hukuman atau hukuman? Jawaban pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Pak Muharram menjawab hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pilih hukuman juga. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Konsekuensi yang terlihat di kamera berusi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini kurang. Disuruh untuk tidak mengenakan, maksudnya disuruh melepas sepatu atau nyeker seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Inilah jawaban dari yang tadi. Kelihatannya yang berbeda adalah yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin ini karena dalam pelajaran dan sesuai dengan materinya, mengelilingi basket dan juga cuma 2 kali. Jadi tidak menyakitkan secara fisik. Tapi sama dengan yang nomor 2 kan juga 2 kali, Pak. 100 kali, 2 kali. 2 kali juga. Karena ini terlambatnya hadir di sekolah jadi jam 7 pagi. Kalau ini kan sudah di kelas semuanya, mungkin tidak ke lapangan karena mungkin di kelas mau makan dulu atau mau ganti bajunya lama, sehingga disebut konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini disamakan dengan hukuman. Penghargaan, pemberian hadiah disamakan dengan hukuman karena berasal dari luar diri seseorang, dalam arti meminta atau membujuk. Kalau hukuman membujuk dengan negatif atau dengan sesuatu yang menyakitkan. Kalau penghargaan dibujuk dengan sesuatu yang positif atau yang menyenangkan. Ya, dua-duanya termasuk kalimat dihukum, tapi dihukum dalam penghargaan. Apa dampaknya? Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya penghargaan tidak bisa efektif dalam jangka panjang, tetapi pengaruhnya hanya berjangka pendek saja. Penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada sebuah percobaan oleh seorang mahasiswa. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi suatu eksperimen, beberapa mahasiswa diberi tugas untuk melaksanakan tugas menghitung. Misalnya mungkin perkalian yang sulit bagi tingkatan mereka, ternyata apabila yang selesai lebih dulu akan mendapatkan suatu hadiah. Ternyata hasilnya lebih baik yang kelompok satunya yang mengerjakan dengan waktu sebebas-bebasnya karena tidak ada atau tidak berharap sesuatu. Sedangkan kelompok lainnya yang mendapat motivasi sebuah penghargaan, hasilnya kurang tepat. Efek lainnya dari penghargaan yaitu penghargaan tidak efektif. Ini hampir sama dengan yang atasnya. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan karena adanya perlombaan atau adanya kompetisi, persaingan. Kalau persaingannya sampai masuk ke dalam hati, bisa merusak hubungan. Oke, sekarang lanjut ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas.
Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada sebuah perumpamaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Alasannya mengapa? Untuk keamanan dan keselamatan saat berkendara. Bagus sekali. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Untuk apa peraturan tersebut sesungguhnya? Melindungi diri dari apa? Penyebaran virus, atau intinya menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kegiatan belajar mengajar kalau untuk siswa? Mengapa? Karena Supaya tidak tertinggal mata pelajaran. Supaya tidak tertinggal mata pelajaran. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini yang pertama tadi, helm karena untuk keselamatan atau keamanan. Kalau kita sekarang tidak di lingkungan kita, jarang sekali ada operasi polisi atau operasi apa itu lalu lintas. Tapi kita masih tetap menggunakan helm, itu karena bukan takut hukuman pada polisi denda, tapi karena keamanan. Mungkin terjadi sesuatu, misalnya naudzubillah kecelakaan, supaya tetap aman. Nah, itu adalah nilai keselamatan atau nilai-nilai atau keyakinan yang kita miliki. Kita memakai helm karena yakin supaya selamat. Itu adalah motivasi yang baik, motivasi dari diri kita. Sama juga yang kedua tentang 3M, memakai masker alasannya kesehatan dan keamanan. Karena sekarang sudah tidak ada virus, karena sudah tidak ada masker. Berarti tingkat keyakinan akan keamanannya sudah luntur. Karena memang alasannya virusnya sudah hilang. Itu contoh keyakinan yang sudah berubah. 2 tahun yang lalu kita yakin memakai masker untuk melindungi kesehatan. Sekarang hampir 50% lebih sudah berkurang yang menggunakan masker karena keyakinannya sudah berubah. Keyakinan berubah kenapa? Karena memang virusnya sudah tidak ada. Mengapa datang tepat waktu? Alasan yang benar yaitu bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Bertanggung jawab karena sebagai pelajar atau menghargai diri sendiri, menghormati orang lain, menghormati pelatihnya atau menghormati bapak dan ibu guru di kelas. Itu adalah motivasi yang baik, motivasi dari diri sendiri. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan menurut dosen 1998 akan lebih memotivasi seorang dari dalam, maka dibutuhkannya adanya suatu keyakinan atau di dalam dunia pendidikan, dalam dunia sekolah, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak dibuat oleh satu pihak. Kalau dibuat oleh satu pihak itu namanya peraturan. Misalnya dilarang datang terlambat. Nah, itu termasuk peraturan karena dibuat oleh pihak lain, satu pihak, dibuat oleh sekolah. Sedangkan keyakinan tidak dibentuk oleh satu pihak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi bukan suatu larangan dan juga bukan suatu perintah, tapi pernyataan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya maksimal 10.
Semua warga kelas sebaiknya ikut, bukan sebaiknya, seharusnya mengikuti membuat keyakinan kelas seperti musyawarah gitu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, misalnya sudah beberapa bulan, apakah ada keyakinan yang berubah, kita perbarui lagi. Kita mantapkan hati siswa-siswi kita untuk meyakini keyakinan kelas tersebut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Dua-duanya judulnya kesepakatan kelas. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri yang pertama tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu pernyataan. Kalau dari gambar tersebut, yang merupakan pernyataan adalah yang sebelah kanan, karena dibuat secara bersama. Cirinya ada kalimat itu, kami, berarti bukan siswa saja tapi juga guru dan semua penghuni di kelas tersebut. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami guru yang semangat belajar, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain, dan seterusnya sampai bawah. Jangan berlari di kelas atau di koridor sekolah. Tujuannya keyakinannya keselamatan, demi keselamatan dan demi keamanan. Ada sebuah lingkaran, ini adalah bisa diartikan secara keseluruhan sebagai kesatuan. Yang pertama diawali dengan peraturan kelas. Dengan adanya peraturan kelas ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ditingkatkan menjadi lingkungan yang positif, dan endingnya berubah menjadi budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita. Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bahasa Inggris ini kelihatannya. Yang pertama, yang utama adalah yang ada di tengah. Apa itu artinya? Yang ada di tengah ini. Survival artinya adalah bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua atau yang lainnya tidak urut tidak apa-apa, yang paling utama yaitu yang tengah, kebutuhan hidup. Yang lainnya kebutuhan yang kedua sampai yang kelima, penguasaan, cinta kasih atau diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia berbeda-beda. Kebutuhan utama, kebutuhan hidup pasti sama, hampir semua ingin bertahan hidup. Untuk kebutuhan yang lainnya bisa berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Ada sebuah cerita atau sebuah permasalahan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak Agus. Kenapa kok Agus ini ceritanya? Ternyata pas ini, sesuai dengan lingkungan kita. Ada yang bernama Bu Ani dan ada yang bernama Pak Agus. Tapi ini ceritanya ibu, guru dan muridnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kenapa Agus kok minta jatah makan siang temannya? Ada beberapa kondisi dan jawaban yang bisa kita simpulkan berdasarkan cerita tersebut. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi supaya Agus tadi bisa hidup, maksudnya bisa mengisi perutnya dan tidak lapar, dia meminta makanan jatah milik temannya. Itu kalau jawabannya lapar, yaitu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, berarti kurang kasih sayang, kurang cinta, sehingga dia ingin diperhatikan oleh temannya, sehingga mengganggu atau meminta jatah makan milik temannya. Kemungkinan ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah pengakuan, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jika Agus meminta tadi karena merasa hebat, karena paling ditakuti teman-temannya, sehingga dia kebutuhannya yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan penguasaan. Kemungkinan yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, kemungkinan terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, karena maka kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Iseng-iseng supaya bisa menikmati ekspresi temannya disebut kekurangan kebutuhan kesenangan. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari jawaban yang akan diberikan Agus. Pelajaran yang kelima, pelajaran kita hampir selesai, yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kita berada di mana di sekolahan kita ini. Kita sebagai pendidik, apabila menangani suatu masalah, kita berada di yang sebelah mana? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman bagi siswa kita, atau sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer? Kita lihat dari ciri-ciri 5 posisi kontrol tersebut. Penghukum, ciri-cirinya biasanya menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Itu biasanya kata-kata penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, ciri-cirinya suka berceramah, suka mengatakan seharusnya kamu itu begini, ibu kecewa, kenapa kamu tidak melaksanakan ini, itu. Itu ciri-ciri membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ciri-cirinya membuat alasan-alasan untuk muridnya, biasanya akan mengatakan, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, itu ciri-ciri guru sebagai teman. Selanjutnya, ciri-ciri guru sebagai pemantau akan menghitung dan mengukur apa peraturannya, mengingatkan sebuah peraturan dan konsekuensinya. Itu apabila sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer akan mengajukan banyak pertanyaan. Apa saja apa yang kita yakini, dan diingatkan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, jadi dikembalikan kepada siswa. Apakah setelah melanggar keyakinan kelas tersebut, siswa tersebut harus mengapa, kita kembalikan ke siswa dengan kesadarannya sendiri.
Hasilnya, baris yang ketiga hasilnya. Kalau guru sebagai penghukum, hasilnya siswa akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Itu kalau kita hukum. Kalau kita buat merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Apabila kita sebagai teman, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Apabila sebagai pemantau, murid akan meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan yang terakhir, murid sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi kesemuanya tadi meletakkan guru sebagai apa, tapi kalau manajer meletakkan murid sendiri, dirinya sendiri sebagai individu apa. Ini adalah posisi yang seharusnya kita lakukan, yaitu sebagai manajer, dan sebisanya menghindari guru sebagai penghukum atau pembuat orang lain merasa bersalah. Ada video, kita simak contoh video posisi guru sebagai penghukum. Sini kamu. Lalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa lagi kamu tidak terlambat? Kalau kalian kamu tidak terlambat. Ya. Itu tadi adalah contoh guru sebagai penghukum. Hasilnya apa? Apabila anak mendapat hukuman yang paling bawah ini, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Ini tidak ada hubungannya, tapi ini hasilnya tadi, murid akan memberontak. Itu adalah hasil apabila kita sebagai guru, sebagai posisi penghukum. Selanjutnya contoh pembuat masalah, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu sebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan toleransi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu sebut bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Video yang tadi adalah contoh pembuat rasa bersalah. Ibu gurunya seperti ingin minta dikasihani. Ya. Sebaiknya kita tidak melakukan posisi pembuat orang lain merasa bersalah, karena hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Itu tidak baik juga. Selanjutnya adalah contoh video contoh guru sebagai teman. Apa yang dikatakan oleh ibu gurunya sebagai teman? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Kalau posisi sebagai teman kelihatannya siswanya senang, apalagi gurunya tadi sambil apa, senyum-senyum, seperti tidak bicara kepada muridnya. Nah, memang itu adalah contoh dari posisi sebagai teman. Hasilnya apa? Apabila guru berposisi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh tersebut adalah guru lain. Jika ada guru lain, mungkin sikapnya Naren tadi akan berbeda, karena yang dianggap teman adalah gurunya sendiri. Posisi kontra yang keempat adalah sebagai pemantau. Kita saksikan contoh video posisi sebagai pemantau. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya kita selamat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Pada posisi ini, guru sebagai pemantau, guru tidak menyalahkan murid, tapi bertanya kepada murid atas pelanggarannya, keyakinan kelas apa yang dia langgar dan apa konsekuensinya, tapi belum memberikan sebuah solusi. Jadi yang paling baik adalah yang terakhir ini, yaitu guru sebagai posisi manajer. Ini adalah posisi yang kita harapkan bisa kita lakukan ketika ada masalah atau menghadapi masalah dengan murid kita. Pagi Bu. Selamat pagi Naren.
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau kalian mau bicara di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saya melakukan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Di sini hasilnya guru akan membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi video terakhir tadi Naren ditanya bagaimana cara solusinya supaya tidak terlambat lagi, dan Naren sudah menjawabnya, juga bertanggung jawab untuk memulai solusinya secepatnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir kita pada hari ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Restitusi ini hampir sama dengan guru sebagai posisi manajer. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tugas guru sebagai manajer, yaitu melakukan restitusi tadi. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas, yaitu ketika menghadapi Naren pertama kali, gurunya tidak langsung marah-marah, yaitu bertanya-tanya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanya kepada Naren apa kesalahannya, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Itu tahap kedua dari restitusi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tahu kesalahannya, keyakinan apa yang dilanggar, yaitu menemukan solusinya bersama. Apabila murid tidak bisa menemukan solusi sendiri, kita sebagai guru membantunya. Seperti yang dikatakan ibu guru tadi dalam video, mensetel alarm, setelah itu ibu guru tanya ada lagi yang bisa membangunkan. Nah, itu adalah solusi yang ditawarkan oleh guru. Refleksi ini adalah yang terakhir, ada 4 pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khusus mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang ketiga, peran amal seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini?
Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ini adalah refleksi untuk diri kita sendiri. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang kita dapatkan dan apa yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah terima kasih. Berarti artinya materi kita sudah selesai dan sudah tersampaikan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita hargai dan bisa kita laksanakan untuk membantu murid didik kita supaya mencapai tujuan yang kita sampaikan di pertama tadi, yaitu menjadi lingkungan belajar yang nyaman dan menghindarkan hal-hal yang tidak baik di lingkungan belajar kita. Akhirnya pada kesempatan yang terakhir ini, apabila ada kalimat yang salah saya menyampaikan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.